ke depan ini akan dipertuhan. Dan terbukti. Kapan Yesus diangkat jadi Tuhan? Konsili Nicea di Turki tahun 325 Masehi. Yesus secara aklamasi sepakat diangkat jadi Tuhan. Haleluya. Benar Pak, ini fakta sejarah. Tahun 325 Masehi di Nicea. Ya, Nicea itu salah satu kota di Turki. Coba lihat, perhatikan bagaimana mereka dipalingkan dengan keinginan. Karena keinginan bicara nafsu, nafsu bicara setan. Jadi mereka juga korban gengsi. Malu mengakui Rasulullah. Karena di Bible, Yohanes, Ulangan pasal 18, akan lahir seorang nabi yang bernama Ahmad. Ikutilah, jika tidak kamu akan kuminta pertanggungjawaban. Ayat berikutnya, siapakah Isa dalam perspektif Islam? Karena kalau kita bilang Isa, mereka bilang Jesus. Padahal Isa not Jesus. Karena yang disalib itu bukan Jesus. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Di mana disalib? Di Bukit Golgota. Golgota itu artinya tengkorak. Dulu Bukit Golgota tempat menyalib para penjahat. Disitulah ketika disalib, menurut pengakuan Kristen yang disalib adalah Yesus Kristus. Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhan, Tuhan, kenapa engkau tinggalkan aku? Berarti Yesus bukan Tuhan. Kalau dia Tuhan, teriak Tuhan yang mana? Itu kesimpulan dari Al-Quran, pendekatan Alkitabiah Al-Quran, firman Allah, Isa hanyalah seorang rasul. Nah, kesimpulan dari Bible. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang Esa dan mengenal Yesus Kristus adalah utusan Allah. Berarti Yesus adalah utusan. Bahasa Arabnya Rasul. Sama enggak dengan surat 575? Sama. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang Rasul. Sama. Terus apa yang membuat berbeda? Yang kedua, membuktikan Yesus manusia. Lukas pasal 2:21 berbunyi, setelah Yesus berusia 8 hari, maka dia khitan, sunat. Kalau dia Tuhan, dokter mana berani nyunat Tuhan? Ilmiah enggak itu? Kita bukan sentimen, ini data Al-Bible. Dari keempat klip ini, dapat ditarik 4 besar permasalahan yang diklaim oleh almarhum Ustadz Munzir, yaitu 1. Yesus diangkat sebagai Tuhan secara aklamasi dalam Konsili Nicea Turki tahun 325 Masehi. 2. Kristen malu mengakui Muhammad karena pada Ulangan 18 tertulis, akan lahir seorang nabi bernama Ahmad. 3. Siapakah Isa? Isa bukan Yesus. Karena Yesus bukan mati di salib. 4. Munzir menyimpulkan bahwa Yesus hanyalah seorang rasul, bukan Tuhan, hanya seorang manusia karena Yesus disunat. Dan sekarang mari kita telah satu persatu keempat klaim tersebut. Pertama, menyatakan bahwa Yesus diangkat sebagai Tuhan secara aklamasi dalam Konsili Nicea Turki tahun 325 Masehi. Di sini, Munzir berupaya memelintir dari apa yang sesungguhnya yang terjadi dalam pelaksanaan konsili di kota Nicea Turki tersebut. Munzir membohongi umatnya karena sesungguhnya konsili tersebut diselenggarakan bukanlah untuk mengangkat dan memberikan predikat Tuhan kepada Yesus, setelah 300 tahun Yesus wafat dan bangkit ke sorga. Penyelenggaraan Konsili Nicea, di mana sekarang ini kota ini dinamai sebagai kota Iznik, Turki, adalah dipandang perlu karena munculnya sekte yang dipelopori oleh Arius yang menganggap bahwa Yesus itu hanya serupa substansi Bapa atau Allah. Selain menegaskan bahwa Yesus satu substansi dengan Bapa, konsili ini juga membahas penetapan perayaan Paskah Kebangkitan dan kenaikan Kristus dalam kalender Aleksandrian. Jadi, konsili atau musyawarah pemuka agama ini digagas karena ada yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan sebaliknya mengangkat lalu memberi predikat kepada Yesus sebagai Tuhan secara aklamasi. Dengan pengertian ini, Yesus sebelum konsili Nicea diadakan sudah dipercaya oleh Kristen mula-mula sebagai Tuhan. Berikut adalah para martir yang harus dijemput maut karena tidak mau melepas iman kepada Tuhan Yesus. Polycarp, 70-155-160. Uskup Smyrna. Murid Rasul Yohanes. Ignatius of Antioch, Diet 98-117. Irenaeus, 115-190. Dia sewaktu muda mendengarkan khotbah Polikarpus.
akhirnya menjadi uskup di Lyons. Tertullian, 16215. Dia yang berasal dari Afrika menuliskan banyak hal tentang Kristianitas. Origen, 185254. Ahli teologi dari Alexandria, pembela Kristianitas dan menulis banyak hal tentang itu. Jadi jelas bahwa tuduhan Yesus menjadi Tuhan adalah karena gelaran konsili di Nicea adalah salah besar. Karena jauh sebelumnya, antara tahun 50-250 Masehi pendapat bahwa Yesus adalah Tuhan telah ada dan menyebar dari tanah Israel, Mesir, Afrika, bahkan Eropa. Lebih jauh lagi, ketika awal-awal Yesus mengajar, dia sudah mengatakan bahwa dia lebih berharga dari bait Allah, Mat 12 ayat 6. Dan ketika orang-orang Israel menyatakan ingin melihat Bapa yang dimaksud oleh Yesus, dia menjawab, barang siapa melihat aku sesungguhnya dia telah melihat Bapa. Yo 14 ayat 9. Orang Israel, bukan orang yang tidak mengerti Tuhan. Mereka tahu Tuhan yang telah mengutus banyak nabi. Oleh karena itu, mereka menganggap bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan juga. Sama seperti nabi-nabi yang sudah pernah datang dan mati. Tapi Yesus berkata, Yo 12 ayat 44-45, tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia, yang telah mengutus aku, dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia, yang telah mengutus aku. Lebih tegasnya dalam Yohanes 10 ayat 30 Yesus menyebutkan, aku dan Bapa adalah satu. Jadi jelaslah bahwa Munzir sedang melakukan kebohongan besar dengan menggunakan keterangan palsu. Kedua, bahwa Kristen malu mengakui Muhammad karena pada Ulangan 18 tertulis, akan lahir seorang nabi bernama Ahmad, begitu kata Munzir. Sesungguhnya dari Ulangan 18 itu Munzir tak menyebut ayat keberapa, namun dari penafsiran frasa perkataannya Munzir mungkin bermaksud mengutip ayat ke-15, 17, 18 dan 19 yang berbunyi seperti berikut, ayat 15 seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan, Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Ayat 17 lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Ayat 18 seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ayat 19 orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Berdasarkan kutipan ayat ini, bahkan setelah mencermati sebanyak 22 ayat dari Ulangan 18 ini, tidak ada ayat yang merujuk nama Ahmad, sebagai nabi yang dinubuatkan akan lahir. Ayat yang mendekati dengan ungkapannya Munzir ini adalah ayat ke-15 dan 18. Ayat ini dimaksudkan kepada kaum Israel, bukan kepada bangsa lain apalagi bangsa Arab. Karenanya tidak dibutuhkan lagi pencermatan yang lebih mendalam lagi karena nama yang dimaksudkan Munzir ini bukan orang-orang yang berkaitan dengan bangsa Israel. Argumen pemakai nats ini sebagai rujukan kelahiran Ahmad, tidaklah dapat dipakai. Munzir memaksakan kehendaknya. Ketiga, siapakah Isa? Isa bukan Yesus. Dan Yesus bukan mati di salib. Untuk perspektif siapakah Isa ini di mata Islam, Munzir menyebut bahwa Isa itu bukanlah Yesus. Sebab Yesus tidak mati di kayu salib. Alasan Isa bukan Yesus karena Yesus tidak mati di kayu salib tidaklah dapat diterima. Sebab cukup banyak saksi atas penangkapan Yesus, penghakimannya oleh Pontius Pilatus, penyalibannya, penurunan dari salib, penguburan, bangkit dari kubur, selama 40 hari di bumi dan memperlihatkan dirinya kembali kepada ratusan orang sebelum ia naik ke sorga. Namun begitu di luar peristiwa ini sangat banyak detail-detail yang jadi pembeda dari kedua sosok ini, antara lain. Dari detail profil ini, jelaslah bahwa kedua sosok Isa dan Yesus sangat tidak dapat untuk dirujuk menjadi satu sosok. Tegasnya Isa bukanlah Yesus. Keempat, Munzir menyimpulkan bahwa Yesus hanyalah seorang rasul, bukan Tuhan, hanya seorang manusia karena Yesus disunat. Bila dia Tuhan, dokter mana yang berani menyunat Tuhan? Sunat adalah tradisi Yahudi yang tidak ada hubungannya dengan ketuhanan Yesus. Lagi-lagi Munzir memaksakan kehendaknya dengan mencaplok elemen tradisi menjadi suatu ajaran agamanya, namun dengan mengambil Yesus sebagai figurnya.
Ketuhanan Yesus adalah berdasarkan Yohanes pasal 1 ayat 1, yang menyebutkan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Maka pada awal pertama adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itulah juga Allah. Yesus disebut Allah bukan kemanusiaannya yang disebut Allah, tapi adalah praeksistensi Yesus, di mana sebelum firman menjadi daging firman itu sudah ada dan firman itu adalah Allah. Jadi dalam wujud atau kodrat ilahinya firman itu adalah Allah. Kemanusiaannya itu baru ada setelah Yesus dilahirkan Bunda Maria. Dalam tugas kemesiasannya itulah Yesus disebut Tuhan atau Lord. Yesus juga disebut sebagai anak Daud, itu benar secara daging atau dikenal dengan keturunan Daud atau kemanusiaan. Lalu, bagaimana dengan kerasulan Yesus? Ya, Yesus disebut juga sebagai rasul atau nabi. Tetapi perlu dipahami, pemaknaan nabi atau rasul pada suatu kelompok agama tidak dapat dipaksakan sebagai makna yang sama pada kelompok agama lainnya. Jadi ada kata yang sama namun berbeda arti pada dua kelompok penggunanya. Bagi umat Muslim, pengertian nabi adalah seorang yang menerima wahyu Tuhan yang tidak wajib menyampaikannya kepada umat. Dan arti rasul adalah seorang yang menerima wahyu yang wajib menyampaikannya kepada umat. Sedangkan di dalam Kristen nabi itu erat hubungannya dengan pengkabar, pelihat, yaitu seseorang yang memiliki nubuat untuk masa depan yang belum terjadi atau profetes. Jadi kerasulan Yesus itu adalah utusan Tuhan dalam sakramen penebusan dosa. Dengan demikian sangat jelaslah, bahwa kenabian dan kerasulan Yesus tidaklah sama seperti makna dari nabi atau rasulnya umat Islam. Jadi berlandaskan pemaknaan ini, Ustadz almarhum Munzir ini telah melakukan sesuatu pemaksaan kehendaknya kepada umat Kristen. Yang dengan demikian pula, almarhum Munzir menitipkan suatu ajaran yang sesat bagi umatnya dalam memahami ketuhanan dan kerasulan Yesus. Alkitab adalah sumber sejarah yang tidak pernah melenceng.